Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimah, waktu yang melebihi kilabihnya kita dengan yang lebih rendah ia menanda tempat waktu yang kaya bilang pulang aku tahu paru yang kaya bisa pulang kepada yang ada pun kupapolo ada wadawa bicara kupapagi ada pampakatun alih berialai pada karaga juga biasanya dan karena itu juga belia ialah itu dan kaki mahadireki salah satu acara yang insya Allah semoga bernilai ibadah tazkiratul maut lalu al-ladina almarhum Bapak Burhanuddin bin Manato. Dan insya Allah kehadiran kita tidak lain pertama kita menghibur daripada keluarga yang meninggal ataupun yang sedang berduka. Yang kedua kita menjalin silaturahim antar sesama. Yang ketiga rilbuan tui ayana almarhum dengan kita sama-sama mengirimkan doa kepadanya. Oleh karenanya teman-teman lebih ku hadir meluri ini nawa mencipta mana atau pada angka paling boleh menderita dijawab lawan Allah Ta'ala dari bacaan di suratul Fatihah kita hadiahkan kepada almarhum Bapak Burhanuddin bin Manato. InsyaAllah semoga dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hantarkan ini diterima segala amal kebaikannya almarhum dan insyaallah diterima toi amalana dan niat dan ampunan dosa. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ruh almarhum Bapak Burhanuddin bin Manato. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Itulah kalimat yang sangat pantas kita persembahkan kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena alhamdulillah malam hari ini dan kekinawarifa Allah taala berupa kesehatan dan kesempatan serta keimanan yang masih melekat di dalam hati sanubari kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Pada malam hari ini tentunya teman-teman lebih hadir suatu kesyukuran
yang keluarga almarhum sampaikan kepada kita semua. Sebagaimana di awal tadi pura nih dikiringan suratul Fatihah dari alimulbina almarhum Bapak Burhanuddin yang semoga menjadi syafaat untuknya. Teman-teman aku yang menena kurwani makunrai yang kerilana makutuparu saya. Sitogan-togan sesungguhnya kematian kehidupan silih berganti. Engkau mati, engkau tutup. Ada yang hidup, ada yang mati. Karena kematian itu sesungguhnya adalah nikmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang berbahagia, hampir setiap hari tungke esok, tungke uni. Bahkan setiap kita membuka HP kita, buka HP kita, selalu muncul pesan ataupun kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang kita kenal, orang terdekat kita yang selalu menemani kita, yang selalu berteman dengan kita setiap hari, setiap saat, kita tidak tahu ternyata sudah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umatnya Nabi Muhammad, setiap umat manusia memiliki ajal. Ya mananna rupa tahu ang kamana minapune ajal. Rekupole ajalan nasib di rupa tahu. La yastakhiruna sa'atan. Tidak boleh, tidak bisa kita undur. Wala yastaqdimu, dan tidak bisa dimajukan. Alena almarhum sudah kembali. Maka dengan demikian teman-temanku yang mana kita mengambil pelajaran pada malam hari ini. Maka alena almarhum sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini. Sudah tidak bisa lagi melakukan kebiasaannya seperti sedia kala, Bapak Ibu. Dan kita yakin bahwa ini mananda engkainya tudang riwan ini pasti juga akan menyusul ke tempat peristirahat terakhir kita. Maka dengan demikian teman-teman lebih kehadir. Inilah salah satu kandungan daripada tazkiratul maut. Bentuannya iro taksiyah. Iro taksiyah kandungannya yang itu tulima peringgeran iro engkana tomat bicara. Nah semestinya situgat-tugenna biarpun tidak ada penceramah karena iro amatingangi set di agurung cambil lebak kami nameluk pokok diriala agurung. Alena almarhum kita lihat dimandikan, dipawaluri, dicempe, dikuburkan, diantar. Begitu banyak orang yang mengantar melayat pergi ke kuburan. Begitu selesai dikubur, semua keluarga, bahkan anak tercinta, istri yang tercinta, keluarga terdekat, di Sumanan di Rimulan, alena di Bang Bondro, Riawana, Tanai. Itu pelajaran yang sangat luar biasa. Maka dengan demikian kita menarik satu kesimpulan. Maka ada agar iasan amatengan yang kita pahami teman-teman lebih yang kehadir. Maka ada iaro amatengan yang itu asaranna tubuh kasarat menyawai. Kalau seseorang sudah tidak ada lagi nyawanya, maka dipastikan sudah meninggal. Baru-baru ini kejadian di pesantren anak sekolah meninggal dunia gara-gara hanya persoalan-persoalan kecil yang menyebabkan kematian. Itu hanya asbab saja, penyebab. Kalau kematian memang sudah ajal sudah tiba, ya apapun penyebabnya kita harus ridho. Kematian yang kita pahami ya dari itu asaranna tubuh kasarat nyawa itu meninggal seseorang. Tapi yang lebih dalam lagi maka da iro riasanya amatina maka da errewatna tubuh halusunya diarek roh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap. Maka narik korewa ini set di atas lauri tuanna, maka tentu harus ada persiapan-persiapan yang kita harus betul-betul siapkan sebelum menghadap. Ibaratnya teman-temanku, reko elok isi runtuh peta camat, tidak usah dulu terlalu tinggi, peta camat na bawah. Nareko elok kimeri si runtuh peta camat, mesti engkau persiapan tak iolo. Minimal apa persiapan kita? Maka kalau letukak matur di mulai peta camat.
kira-kira agama yang aku sampaikan. Nah kalau kita itu ke bawah pasti ada tujuan kita. Apa persiapan-persiapan kita? Tentunya teman-teman lebih yang kehadir minimal pakaian yang kita pakai tentunya itu ke bawah dengan pakaian yang seadanya. Letuk sikit matu minik makalah lewat saja dari kodega di TV di wicau-wicau. Kemudian setelah kita sampai di rumahnya petacama, apa yang kita mau sampaikan? Pasti sudah tersek betuan pura direke-reke memang ini pura dicatat-catat memang ini maka dia matu lompoh. Pura dia roh medek ni. Maka begitu juga hakikatnya. Kalau diri ini mau bertemu dengan Allah dari komelok isurutu Allah Ta'ala, mestilah engkau persiapan diri kita. Meloki mendrek di Makassar, meloki memuju agat melok tawujui, pasti engkau persiapan tak. Begitu juga hakikatnya Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Alena almarhum Bapak Burhanuddin sudah tentu persiapkan segala-galanya. Apa persiapan kita semuanya? Tiada lain adalah amal yang kita harus persiapkan. Karena maka teman-temanku, manasani maka da iro harta ini, iro jabatan ini, iro kekuasaan ini, gagari tiwi memuji Allah Ta'ala. Allah tidak kenal dengan itu semuanya. Tidak kenal Allah itu. Apakah orang kaya, apakah orang yang punya jabatan sudah termasuk orang mulia? Tidak, kata Allah. Karena yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Iga mulia Allah Ta'ala. Ia dari petoni tauhid Allah Ta'ala. Itu saja. Maka jemaah yang berbahagia, hikmah yang ingin saya sampaikan pertama adalah jangan pernah kita sombong dan angkuh terhadap apa yang kita miliki. Ajak nang kata kaboroki rekupunegi jabatan, ajak nang kata boroki rekupunegi harta yang melimpah, ajak nang kata boroki nareko iro agak senang secara strata sosial beriasa tidak sedepik melata. Jangan pernah kita sombong. Kenapa jemaah yang berbahagia? Kita sama-sama orang kaya, orang berpangkat, kalau mati semua kembali kepada asalnya, yakni itu tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia, minha khalaqnakum, dari sini engkau diciptakan, polikoko tadi diciptakan, dipancaji. Wa minha nukhrijukum, dipajuru ko ipariyo ko pemerintahan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian engkau dari sini dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah. Ya roda pagi Bapak suruh nih. Jamaah yang berbahagia, itu yang harus kita ini. Jangan pernah kita angkuh, jangan pernah kita sombong, karena sesungguhnya manusia apanya yang mau kita sombongkan. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, coba kita perhatikan. Narik komate ditahui Pak Ibu, ya komate ditahui. Dia gaga narik ko angkat komate, dia gaga makada. Apakah keluarga terdekatnya? Maka dia jangan ulang ian Pak modal kita. Aja nak ulang Pak tu sugi, aja nak ulang Pak tu matahari pangkat. Tidak sama sekali. Semua harus dikubur, harus dilemu Pak. Iya, dia kata mati nanti dilemu. Risese ini itu selalu pasti kita dikuburkan. Orang yang meninggal di atas pesawat pasti dikembalikan ke tanah, kalaupun masih ada jasadnya. Orang yang meninggal di lautan masih ada jasadnya, mesti dikembalikan ke tanah. Alhamdulillah Bapak Ibu, alena almarhum Bapak Burhanuddin tentu sangat luar biasa. Kenapa? Saya yakin keluarganya sudah melaksanakan kewajibannya terhadap 4 hal bagi orang yang meninggal. Agak yang pertama, ia naritu dicembei, kemudian dibawalui, ya, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. 4 ini sudah dilaksanakan keluarga yang ditinggal. Nah Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kita tidak tahu diri kita. Di sengaja tak matu ini maka lebih kotor-kotor si matu mati ki. Engkau mau lembut ki, engkau mau cemeki, engkau mau runtuh ki. Banyak orang yang meninggal di lautan tidak ditahu. Di timur makin ada yang meninggal di sungai, dua pendi kenapa diruntuh. Bahkan ada yang tidak ditemukan. Ada yang meninggal karena pergi jauh, tidak kembali. Dia disemakan di dalam moga. Dia disemakan engkau moga runtuh, engkau moga cembe, engkau moga pawaluri, engkau moga sampai angin dan seterusnya. Ini jemaah yang berbahagia.
Oleh karena itu kita selalu meminta dan memohon kepada Allah. Apa yang selalu kita minta kepada Allah? Habis sholat minimal yang kita selalu doakan apa itu? Rabbana atina, ini doa sepujaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan, berikanlah saya kebahagiaan di dunia, sekedar kebahagiaan jangka pendek. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan berikan pula saya kebahagiaan di akhirat, yakni kebahagiaan jangka panjang. Itu yang selalu kita minta Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi bukan kekayaan. Allah tidak melarang kita kaya. Allah Ta'ala sogi. Allah tidak melarang kita untuk membangun rumah banyak. Tidak. Tetapi ingeramui maka dia tuh atau tuang ngelindungi anu bisa salah apapun yang melekat di dalam diri kita, semua kalau bukan dia tinggalkan kita, ini salah kita yang meninggalkannya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Oleh karenanya janganlah kita sombong. Kebahagiaan di dunia yang kita minta bukan kebahagiaan terletak dalam kekayaan kita. Allah sesungguhnya Allah Ta'ala pun ya dari itu kebahagiaan ini boleh asosirin. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu kepada kekayaan kita. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu kepada derajat sosial kita. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu daripada jabatan kita, kecantikan kita, kegantengan kita. Gerak tak cantik ide na tahu Allah Ta'ala kalau kebahagiaan. Lalu kalau begitu, di mana Allah letakkan kebahagiaan itu? Taruh Allah Ta'ala tiada lagi di dalam diri kita. Mereka Pak tanya susu tapi masya Allah, dia nak kita nama cai-cai, dia kita nak nama sisa, dia kata nama pokoknya lo mantri angka, lo magang, alhamdulillah, dia tu nasuki. Tapi ada yang orang kaya, masya Allah, kayanya luar biasa, tapi tidak merasakan kebahagiaan. Dia merasakan dirasakan kebahagiaan, tidak pernah tenang hatinya. Ini dikimagur tuh. Kenapa? Memang karena Allah itu memanggil orang-orang yang tenang. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi Rabbi Allah Ta'ala itu tenang. Orang yang tenang itu merasakan kedamaian. Di mana tempatnya kedamaian itu? Tergantung rasa kesyukuran, Pak. Mati waktu daya kebahagiaan ini nunggu dia sugiran nih. Biasa kimi itu teman-teman. Ya rega mungkin dirasakan nih. Tan rasuhin lo anak ta Bapak Ibu. Sugi anak ta siaga bola nama tingkat-tingkat. Tapi no biang mana? Ma ini dia di kopi mak benih boleh. Dia nak turusu. Mau lagi pakai AC kamar rata. Pakai spring bed. Agak-agak lo teli lihat ki omong lagi boleh. Tapi emak dan puji botong mundur di kampung dengan kamar yang seadanya, dengan alas yang seadanya. Karena kenapa? Kebahagiaan itu bukan kekayaan, tapi di mana rasanya tenang. Kok betul mau galau sedih? Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kebahagiaan itu banyak, ketenangan itu banyak. Ya harus ketenangan apa masih? Iya, rahmat, kasih sayang. Iya, papi nyaman pesetia kok kemana ya anak-anak tak misalnya pergi boleh tudan-tudan. Iya. Bercanda dengan orang tuanya, delok itu bahagia rasanya. Tapi coba kita lihat, dan ini dirasakan, tapi dari kita ki, ya kulit yang sulit, luar biasa sulit. Tapi anak Muhammad, kamu Pak Botoi, yang tadi parelok ni, tadi Pak pajak-pajak, mati padahal bapak lagi belum mati, berhasil mah, tidak tenang rasa orang tua seperti itu. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, iya, Allah, orang tua, itu tomat tua, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, itu tomat tua. Ada tuh tomat tua, merenung sedih, menteri sedih ngalung tak dua jaka, dia kungkat tani puah, tiga mana ya nata, alhamdulillah sangat satu di luar negeri, ada yang sementara kuliah di luar negeri, yang satu seorang pejabat, yang satu ini udah pemain, merasa bangga, tapi tak kalah buat tun nama lasai, pontehe nata, dia ceneki, ya si mana ini, apa kalau seperti ini? Ada orang tua seperti itu, bangga rasanya. Merasa sukses rasanya mendidik anak ketika anak-anaknya sukses. Oke lah, pandangan matanya pun itu Pak kita mata, oke. Tapi Pak kita Allah Ta'ala yang dikatakan orang sukses bagi orang tua mendidik anaknya itu adalah yang tunduk kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Mau si agak anak tanah riko dekaga tunduk, mau maga jabatan Pak nariko dekaga sadar orang anaknya. Satu orang tua mampu mendidik, menjaga, membesarkan 10 anak, tapi belum tentu 10 anak mampu menjaga
orang tuanya. Banyak orang tua yang meninggal, dek naitai oleh anaknya, kasihan. Apakah ini termasuk rahmat? Tidak. Yang orang tua ingin ya untuk ini nuri, maka orangnya mana dari ko aliena sendiri, anaknya sendiri pas syahadai, masya Allah, bapak ibu acueki ikut ahli la ilaha illallah, macuek mana la ilaha illallah, mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah akhirul kalam dakhala al jannah. Nigi pada kalimat baca perbicaraan la ilaha illallah dakhala al jannah, tamat surga. Jika pertama surga anaknya, yeah. Tapi kalau mega anak, mega amat tujuh, mantra itu betul. Mega pakutan ada semua dimakui. Tapi kalau anak yang baik, insya Allah mengantarkan orang tuanya sampai ke surga, sampai ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ini yang selalu kita minta Bapak rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya Ustaz Yusuf dia magagal, sampai kaki pelat kaki mupur yang kali hanya mengingatkan. Ya Ustaz Yusuf. Maka dari apa kurna ya kuna rapi ni Rabbana atina fid dunya hasanah, lepat ikut tuh lepaki minta di situ satu saja, minta di situ selama 40 hari, karena kebahagiaan itu banyak, itu kebahagiaan banyak. Ada orang yang bahagia karena istrinya cantik, bahagia. Ada orang yang bahagia sudah mendapatkan keturunan, bahagia rasanya. Ada orang yang bahagia karena jabatannya naik, bahagia rasanya. Ada orang yang sudah membeli kendaraan, bahagia rasanya. Macam-macam itu kebahagiaan. Makanya minta, Pak, kebahagiaan di dunia itu banyak. Tapi mintalah ya Allah, berikanlah saya kesehatan. Semoga saya bisa memanfaatkan beribadah kepada. Luar biasa ini nikmat kesehatan ini Bapak Ibu. Ye, karena waktu piko ke kita, yang kuliah sehat, tidak betul-betul anak sugi lagi. Dipakai tong meniru dan leta mengungkus. Ye. Tapi kalau kita sehat, alhamdulillah. Mau tanya kita sugi tapi sehat, masya Allah. Mau piko gak kuliah sehat, ilu makanya minta kesehatan utama. Ya. Mau pikir cara lo beribadah dari kondisi sehat, dia sempurna. Ya makanya bersyukurlah kita, aku sehat-sehat, alhamdulillah. Malam hari ini ada undangan tetangga kita, saudara kita, saya surat tak tinggi, kemarin kali tak siap, kita hadir, alhamdulillah sebab sehat. Ada orang yang sekedar ingin makan tidak mampu, dia dulu mandek terbaring di rumah sakit, terpasang selang oksigen, tidak bisa makan. Kita alhamdulillah masih sempat makan. Pagi motoki dibaca makan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, setelah Engkau mematikan kemudian membangkitkan kembali, menghidupkan kembali, dan kepadamu kami kembali. Alhamdulillah sehat-sehat ini. Dan lo kineu digaga perasaan digaga lasa-lasa di puneri nyamuk pesedih. Moto ki alhamdulillah kesiman sedih badangnya. Alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Iya, Pak Kus sehat gitu ya, luar biasa. Makanya itu motor anu ini sebelum mandi. Jaki matu manu ki napa kilo manu manu gitu. Ini banyak penafsiran. Bantuan aku sehat ki pakai guna memang itu kesehatan tak. Jaki matu malasa ki napa kilo manu dia dulu. Manu Pak matu langsung pajang. Makin urut masih buru si kopi. Aku sekali nama malasa dia dulu. Jadi sehat-sehat gak supaya memang ni. Manu matu lo kamas sumbang. Sugi Pak matu lo kamas sumbang. Ternyata dia itu sugi, dia sumbang. Dia sedekah. Yeah. Ada yang menyampaikan seperti ini Bapak Ibu. Ya kok kasih asik ki. Betul anak sederhana ki ya. Punai ki 50 sepuh. Kemudian yang 50 sepuh kita bagi dua, berarti 25.000. 25.000 itu kita mau sedekahkan. Udah sedekah yang ini, alhamdulillah. Meringa Pak 25 sepuh. Pada saat kita sederhana. Tapi kau coba kerek sugi nih matu. Sugi nih matu. Uang 1 juta. Kasugi nih. Ya uang 1 juta. Siapa nih? Sosogi ki. Tapi uang 1 juta. Ya kalau dibagi dua, 500 sepuh. Pasti mata tanda itu. Perlu kita sumbang 500 sepuh. Harus betul nah kesempat mau ki mau pegoki. Jadi teman-teman lebih kung kehadir. Ada kesempatan untuk berbuat baik, beribadah, laksanakan. Bukan perkara sholat yang dijadikan standar ukuran seseorang bisa masuk surga. Dan itu sempajangi maka mati dulu di masa sempajat atau utama di surga. Tidak. Pak, itu sempajangi kewajiban kita semuanya. Anak-anak, orang dewasa semua harus sholat. Bahkan anak TK itu pun melaksanakan sholat yang seperti kita lakukan. Kalau sholat yang kita lakukan, mati dulu nama sempajat ya. Taman surga, jangan dulu. Iya, jangan dulu. Mereka itu masa sempajat. Orang yang ada di masjid, saya pastikan yang mana atau angkari lalan masjid itu sana. Tapi belum tentu mau bertakwa. Belum tentu mengelotok pun.
Banyak yang datang di masjid, mati dulu mas sampah aja, tapi ada yang si mati ke. Ada yang pengurus bahkan mas salam di masjid lagi. Ada yang seperti itu. Iya. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Mau dikatakan orang hebat, mau dikatakan orang hebat, orang kaya, mebu masjid setiap bulan. Bikin masjid di dekat rumahnya. Ya, bikin di masjid di dekat rumah. Kemudian apa? Mau melihat Bapak Ibu buang masjid. Oh jangan dulu. Karena dia tuh ibadah. Kalau ke masjid, pada mobil jalan lagi pada. Mata gua pahala, aku sudah pergi boleh saya tahu ibadah pahala berarti itu keputusan dia itu. Artinya teman-teman lebih kehadir. Jangan menjadikan standar ukuran bahwa orang yang rajin sholat itu sudah dipastikan masuk surga. Tapi aja tuh dia ada dasar maku itu jangan teman sempai pada ciri bama lain. Tidak juga. Karena kenapa? As-sholatu iftahul jannah. Sampai yang ini rupa kunci surga. Mau mata gua amalatan dari kau dinaga pak kunci nah. Sila detok kita mah. Paspor dia itu. Itu teman-teman lebih bukan hanya ada penunjang-penunjangnya, yaitu ibadah-ibadah yang lain. Coba kali saya katakan di masjid banyak orang yang di masjid orang Islam semua tapi belum tentu bertakwa. Bagi contohnya, ya, kalau lalu masjid gua kalau ada rumah jamaah, ada pengakak tuh di, ada pengakak apa ya, ada pengakak. Masuk saya lihat cerita sih, dia diri masuk pajak tapi tadi dia mau, dia masih kaki kapal. Naruh, ya lipat nih tutur saya pakai lipat lah. Kalau kau ditutur taruh mancak dikit di mana sesterika. Haruh. Padahal di dalam masjid itu astagfirullah. Masuk di saliwat. Nauzubillah. Bayangkan Bapak Ibu. Banyak kita temukan seperti itu. Ya kau dite berpakaian luar biasa, masya Allah dan lupa itu pakaian itu sugi roh, pejabat. Tapi juga kecil ini bisa coba. Masuk rumah aja. Padahal Nabi tak sendiri suka bersama dengan orang-orang miskin. Tuh kasih sini resiko Nabi tak. Orang yang sederhana. Ya, jadi teman-teman lebih kuka hadir. Marilah kita ini selalu melihat ke bawah, bersyukur ki. Itu bersyukur ki. Insya Allah tambahin ki Allah Taala. Bahkan anu dia di lawan dari Allah Taala. Iya, anu dia di lawan dari Allah Taala. Iko ge masuk nama. Contohnya begini. Karena ada hadis, ada ayat yang menyampaikan hadis qudsi. Ini disampaikan oleh ulama bahwa orang kaya itu adalah perwakilannya Allah. Pasilena Allah Ta'ala kurino. Orang miskin itu ya tosia itu sia-sia tanggungan Allah Ta'ala. Apa hadir? Orang kaya itu adalah penggantinya Allah di dunia. Orang miskin itu adalah tanggungannya Allah. Betuan nah, mereka engkari punai aga-aga dalle engkasih nekan lagi betuan nah kewajiban untuk memberikan harta sebagian kepada yang membutuhkan. Mau dulu tahu kita yang kasih Allah akan senang dengan kita. Merenungkan Allah Taala nasabah. Kenapa? Kita mengambil bahagian daripada pekerjaan Allah. Pasti Allah senang. Harap secara tidak langsung puji Allah Taala. Tapi tadi gerek narik ko angka anak tak boleh Pak Ibu. Mau dia disuruh mana? Suruh betul mana? Dia disuruh ke malu, mapel, masterika, jam mana macam ini. Ya orang nak tak kau dia bilang dia makna, makna sendiri pocingi duit, makna sendiri merah masuk nak, atau keluar kita sebentar malam nak kita keluar jalan-jalan dan sebagainya. Kenapa? Ya apa namanya orang tuanya senang, orang tuanya ridho. Makanya tuh punya mana? Kada ini yang selalu disampaikan oleh imam sebelum sholat dia balik, setelah balik baca ilahi anta maksudi wa ridho kamaklumi. Puak rio tak tua kat puak. Iya, saya sholat bukan karena apa-apa, bukan karena dalil, bukan. Tapi rio tak puak. Kona purio ni Allah Taala bodoh itu milau na lagi Allah Taala. Ini kifang Allah Taala. Ya, ini kifang Allah Taala. Tapi orang dari Ustaz Yusuf nama kro, waletu ni Rabbana atina fid dunya hasanah lepani. Meloni kro puak. Berikanlah saya anak yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh-soleha itu insya Allah meskipun mereka sudah punya jabatan tinggi, sudah berpangkat dan sebagainya, orang tuanya sakit, pasti dia kembali ke rumahnya. Ini yang selalu kita minta Bapak Ibu. Ya man, makan orang ini dia kemalasan bahkan sampai sekarang mau anak tak sendiri hadir, alena tuntungi, alena bimbingi, bacakan Yasin kata Nabi. Iqra'u mautakum Yasin, bacakan Yasin orang matimu, alena bacakan Yasin. Dia doakan kita, Allahumma hawwin 'alaiha fi sakaratil maut. Puan tapalolo mayangi amatingin na tuatu aku. Masya Allah. Kasih paham. Ada orang tua yang meninggal kasihan.
dia menegakkan melon buangan, dia kagak tuntungi. Padahal orang yang ingin kembali itu dari kode di peta yang ilalang dia dituntungi mesti bingung. Dia gitu orang kerja. Makanya jangan heran bapak ibu. Mereka tuh melon mati masih sana sama dia kan bisa digagap patuju, digagap sentrena, digagap pati segala bingung masih sana. Banyak orang yang seperti itu. Makanya dia pergi tidak tahu kemana. Tapi insya Allah kemakiro dan alhamdulillah, ia nanya disebut dengan kebahagiaan. Bapak ibu jemaah yang berbahagia, saya lanjutkan sedikit. Tidak lama lagi insya Allah, kurang lebih 10 hari atau 13 hari ke depan kita memasuki bulan Qurban Zulhijjah. Ada amalan yang sangat luar biasa. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, inna a'toinakal kautsar. Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Begitu banyak yang Allah berikan nikmat kepada kita. Ya udah saya nikmat apa nyaman tuh Pak, ditanya dan bukan rezeki saja. Ya kalau rezeki itu bisa dilihat. Nama poncikis dapat melata ukaju, ya. Nah poncikis dapat melata duit itu rezeki, alhamdulillah. Tapi belum tentu nikmat bisa dirasakan. Tapi kalau nikmat itu yang dirasakan, yang apa sedih, utama ki dimulata ke beneta, masuki bapak, ngajam ki dengan baik. Tapi coba gari kita masuk rumah tuh, assalamualaikum, dia buka tapi pintu, tidak bahagia rasanya. Aro tama di mantek sih boleh. Aro, lo kan mandre. Ikut orang ke mana? Ikut orang maman gitu. Jangan nih, coba. Deh, tanda perasaannya. Situ mah tuh lebih hadir. Iya. Jadi inna a'tainakal kautsar. Apa yang disampaikan Allah? Allah memberikan begitu banyak nikmat. Maka apa yang Allah minta di sini ada penekanan. Karena banyak yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak minta untuk dibayar, tidak. Tapi apa yang Allah minta cukup dengan dibalas dengan dijawab dengan ayat selanjutnya. Fashollili rabbika wanhar. Dan dirikanlah sholat kepada Tuhanmu. Patatong isang penyanyi mengolori Allah Ta'ala. Wanhar, dan berkurbanlah. Sholat Pak, yaitu sempajangnya. Sholat itu adalah kunci segala-galanya. Orang yang selalu hatinya tidak bagus, supaya bawan nih, insya Allah. Iya, supaya wawan. Karena itu sempajang tidak perlu kita tidak perlu kita tahu dulu. Ya, tidak perlu kita pahami dulu baru sholat. Dia pada kunci-kunci lino dipahami yolo, disengi yolo, ya guru yolo apa dijama. Ya, majama kini galungnya di kantor, mesti dijama, pikir carani, tapi dijama. Tapi kalau sholat, sempajang bawan yolo, lo kemana sih kalau berjama yolo masih kalau dia kalau perasaannya misalnya, ya hati tidak tenang karena dimulai dengan ada cesa di bawah terus. Ye beneta di tono magalong mati ko ini anak ini